menyesat kau, ajaran sesat. Orang jelaskan sampai mulut papusa. Dalam Pak Bambang. Udah Pak Bambang. Udah lanjut. Pak Bambang. Sama orang yang mengajar sesat saya keras. Iya, kemudian begini, Pak Palidara, ini kan sudah kemudian pemahaman penonton. Pak Palidara, pemahaman dia tentang ayat yang itu bahwa waktu bicara sama Filipus itu, di situ kan Yesus kata Filipus sudah sekian lama aku tidak bersama aku, masih bertanya ya, bahwa barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Nah ini memang Pak Delton di sini menafsirkan itu sedikit keliru seolah-olah Bapa itu sama dengan Yesus. Di sini kan penegasan daripada Tuhan Yesus ya bahwa melihat Tuhan itu dari kacamata rohani. Ya, artinya apa? Artinya kalau kamu lihat Bapa, kepribadian Bapa itulah yang apa yang diperbuat aku itulah yang ada pada Bapa, kan begitu. Iya, ya kan? dan keilahiannya bukan secara fisik. Dan Bapak dalam bukan secara fisik. Dan Bapak dalam posisi atau dalam hakikatnya Sang Firman. Nah, yang betul. jadi manusia, itu maksudnya. Itu maksudnya. Sifat keilahiannya itu yang dia bicarakan, pengajarannya itu, nah itulah. Juga Tuhan Yesus berhubungan dengan Bapa karena dia connecting ke surga. Ini lebih hancur ini. Di dunia itu, ini. Dia itu ini. Mata kita tidak sama dengan mata Tuhan Yesus. Iya, makanya sama dengan kita, mulutnya tidak sama dengan apa yang kita katakan. Jadi dia selalu bilang, ke surga kepada Bapa. Makanya saya bilang Pak Buta Barat. Dia adalah aku adalah satu dengan dia. Jadi dia tetap bersatu. Iya, makanya saya katakan tadi pandang dari sudut kacamata rohani, bukan jasmania. Kacamata rohani jelaskan bahwa Tuhan Yesus selama dia di tanah, di bumi. Jelas lah kau pada sebagai orang Kristen pasti dia tahu kacamata rohani itu apa. Itulah yang dinamakan anthropomorphism. Gitu loh. Jadi orang yang paham itu. Inilah kemanusiaannya Yesus. Tolong dijelaskan yang secara singkat. Yang menunjukkan bahwa Bapa itu dalam keadaannya hakikatnya sebagai manusia, yaitu Sang Firman yang di dalamnya ada Roh Bapa atau Roh Kudus itu sendiri. Sebentar. Tadi ini bilang Pak Bobom baru, saya mau tanya. Ini kau lihat ya. Kau lihat ini. Kalau Roh Kudus itu Yesus, Bapa itu Yesus, Yesus adalah Yesus. Kau lihat ini. Dan turunlah Yesus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah Yesus yang Yesus kasihi, kepadamulah Yesus berkenan. Hancur ya. Iklan, hancur. Selamat sore, hari ini hari jadi saya, Bos Kasur. Kami bertiga Mbak Yuni kirim iklan puasa dulu. Cepat nih, kita di secara langsung. Halo guys, selamat Dukung terus dengan like, share, dan subscribe. Menyesalkan semua dibongkar sangat tinggi Selatan Berdua. Cari kebenaran. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 itulah jalan
ini terjadi kepada dan seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak dukung terus Sulatan BM2 bersama Pak Bono dan teman-teman. Oke, lanjut. Halo Pak Bom. Ya, silakan. Siapa nih? Saya Bom. Ya. Shalom Pak Bom. Bapak-bapak yang di room. Ya, tapi gini Pak Bom. Ingatkan saya nanti Pak Bom. Kalau Anas nanti diki aja saya Pak Bom. Kalau Anas masuk, tolong diki saya Pak Bom. Mal saya dengarnya. Tidak panas. Anas tidak ada, Anas sudah keluar. Tidak masuk lagi dia. Takut Iya, keluar kalau kata-kata ada- botol kah? Enggak ada manfaatnya kalau masuk di itu di ruang Pak Bom ya kan. Kacau dia. Kacau. Lanjut. Memang Biasanya sekarang di fenomena- RAK dia Pak Bom. Kemarin dia di RAK habis kena tertawa kan itu. Dia itu kalau masuk di channel Kristen lain nanti dia bawa nama saya. Dia bilang kalian nggak sama seperti Bom. Saya udah dengar itu. Ya, Bukan bawa Pak Bom. Mau ngadu domba Pak Bom. Iya, provokasi tuh. Heeh. Memang Saya- fenomena. Saya aja di live chat itu, di live chat aja saya diadu domba sama Pak Huta Barat. Kami itu. Tidak. Memangnya saya sama Pak Lidara domba. Teman-teman, saya kasih tahu di live chat ya. Kami tim Sulatan BM2 nih, kami ada punya trik ya. Jadi jangan, kalian sudah biasa nonton film telenovela kan? Jadi kalian harus mengerti film telenovela ada dalam dunia apologet Sulatan BM2 ya. Jadi ingat, Pak Bom sudah sampaikan kalau ada ajaran khusus orang Kristen yang mengajar tidak sesuai dengan ajaran Pak Bom, saya keras. Ya, jujur ya. Dari Sulatan BM2 dari awal saya sudah sampaikan. Saya orangnya keras. Karena satu orang mempengaruhi dalam satu hari saja bisa 1.000 orang. Bayangkan kalau yang nonton channel Pak Bom bisa 20.000, 30.000. Bayangkan kalau 20.000 satu hari, 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Oke? Mungkin Pak Bom sudah mati tapi YouTube-nya Pak Bom masih ada dan bisa mempengaruhi. Makanya Pak Bom orangnya ajarannya keras. Mau terima dan tidak terima, hanya Tuhan Yesus yang menjamah saudara-saudara. Tadi saya tertantang dan Pak Dalton, saya mau tanya sama Pak Dalton. Kenapa sampai dalam firman Tuhan, Tuhan katakan Tuhan menyesal? Apa maksud dari Tuhan menyesal? Silakan Bapak jelaskan sama saya. Silakan Pak Dalton. Kenapa Bapak? Apa maksud dengan Tuhan menyesal? Kenapa lari kita pembahasan kita ini? Bapak kan tadi bilang. Apalah. Sudah selesai tua. Nah, kamu belajar Sudah kembali. selesai, Pak. Tadi kan Bukan lari Pak Delton bukan lari. Yang tadi kan sudah selesai. Pak Delton tentang Sudah pemahaman Pak Delton silakan. Nah kita topik baru Pak Delton. Penyegaran. Jadi jangan selalu berburuk sangka Pak Delton. Ya Kalau Pak Delton sudah tidak soal setuju sama kami, Tritunggal sampai udah kapan selesai. pun tidak akan setuju. Ya. Nah, Kan belum selesai Iya, karena berbeda saya pandangan. dituduh oneness gitu loh. Saya bukan oneness. Oke, Bapak bukan Bukan. warnes, cuma pemahaman Bapak seperti warnes. Selesai Pak ya. Pemahaman Selesai. Bukan Pemahaman. pemahaman selesai, saya ya. pun bukan oneness loh. Oneness tidak mengakui bahwa Bapak itu memiliki firman dan roh. Oke, Makan Bapak bukan daging warnes. babi, pakai Oke, darahnya Bapak enggak. bukan warnes. Betul. Pemahaman Bapak juga bukan warnes. Ya. Cuma abu-abu gitu Pak ya. Ya selesai, lanjut. Ya, Kan jelas saya katakan tadi bahwa Allah itu Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Kenapa dinyatakan saya oneness? Ya Ya udah sama Pak, sama Pak. Nah, Cuma itu aja. pemahaman ayat Kejadian 1 pasal 26 aja yang berbeda selesai ya. Enggak, Berarti kita enggak sama-sama. Tritunggal. ada Terus, kekurangan, Pak. Kelihatan. Ya. ada terus. kekurangan Pak. Saya Benar. tambahin Pak. Benar, Bapak. Sebentar, Walaupun Pak. itu Sebentar, memang bukan sebentar, Pak. Bapak, Sebentar, kita Pak. bukan Bapak, Sebentar, Anak, dan Pak. Roh Kudus. Ada Kan masih ada lagi ayat baptislah Pak mereka dalam Dalton. nama Bapa, Anak Pak. dan Roh Kudus. Itu kan masih Pak ada Dalton. ayatnya. Pak Dalton Tritunggal tapi masih kurang. Bapak cuma sampai di tres persona una tres persona
una substansia. Ya. Bapak nggak sampai ke diskresi non separati. Dia nggak tahu Pak, dia nggak tahu. Kita Jadi tanya sama hanya- Bapak dulu. Hanya Bapak sampai satu hakikat saja. Sudah, Tidak tadi saya sampai sudah. berbeda Bentar, tapi Pak. tidak bisa dipisahkan. Bentar Pak Lidara, dia sudah kurang ajar sama saya. Gitu. Ya. Bapak bilang saya apologet baru. Pertanyaan saya sekarang di Alkitab. Bapak mengerti nggak? Kenapa Tuhan menyesal? Kalau Bapak itu memberikan pertanyaan kasih ayatnya gitu loh, biar jelas. Oke. Ya silakan Pak. Bapak jelaskan Banyak. nanti dulu. Nanti saya kasih tahu ya. Silakan. Oke. Sebelum Bapak jelaskan, maka menyesal Tuhan. Silakan Bapak jelaskan. Ini gara-gara si Dalton ini. Oke, saya mau tanya kau. Saya mau lihat ilmu kau. Kau bilang saya tadi, jadi kau sudah menghina saya. Silakan. Saya mau coba ilmu kau dari kejadian. Lagian itu kan pertanyaan dari teman-teman kita sebelah, Bapak. Oh tidak. Ini ajaran kami. Ini pelajaran kami di sekolah ini. Silakan. Silakan kau. Kau jelaskan. Silakan. Kau bilang tidak ada, ini saya kasih ayat. Ini baru satu ayat. Nanti saya kasih Ya ayat udah, lagi banyak. Bapak Dalam kasihkan lah apanya. Bapak Oke. bacakan dulu biar saya dengar. Oke, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Tadi ikut ya, masih dari pertama ya, kejadian 1 ayat 26 ya. Tuhan menjadikan manusia serupa dan segambar. Sekarang saya ikut kau. Maka menyesallah Tuhan. Tadi Tuhan sudah menciptakan manusia. Sekarang Tuhan menyesal. Kenapa sampai di sini ada bahasa Tuhan menyesal? Ini kenapa? Kau jelaskan. Oke, kejadian ingat ya, kejadian 6 ayat 6. Sekarang katanya kau di dalam satu ayat. Kau ini memang dengan saya. Kau panggil gurumu ke sini, nenek moyangmu sekalian. Kau sudah singgung saya tadi. Kau sudah bikin saya malu. Udah satu-satu ya, Bapak. Ya satu-satu. Ini sama saja satu-satu. Satu-satu. Kau ya, orang apologet paling takut sama Pak Bom. Saya jujur sama kau. Tapi kau Bukan Pak Bom saja tersinggung Pak Bom. Ini semua Kau tersinggung. bilang saya apologet baru ya. Kau panggil Joshua Teo ke sini. Ya. Kau lihat, kalau kecuali kau panggil Sagala dan Esrasorus Salari, saya takut. Teu pula, Bapak ini piye kisah nih. Oke, sudah. Kau baca ini. Kau lihat ini, 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal. Ini aku di Tuhan. Aku menyesal. Ini ikut banget yang tadi kejadian 1. Karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik padaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatiku Samuel. Ia bersisuk kepada Tuhan. Kau lihat, 1 Samuel dalam 1 ayat. Ya, kau lihat. Saya kasih kau tunjuk. Ya. Kau tidak. Kau tadi singgung saya jadi sekarang saya tinggal kau. Hah? Kau lihat ini. Di sini ayatnya dalam 1 ayat Samuel dan sang mulia dari Israel tidak berdusta dan perhatikan sini dan ia tidak tahu menyesal. Tadi 2 ayat Tuhan menyesal. Sekarang ayat ini tidak tahu menyesal. Dalam 1 ayat. Kau lihat ya? Kau lihat. Kasih kau jelaskan kenapa ini ya? Kau dan saya apologet baru tuh, saya kasih kau. Kau lihat sini. Hah? Tadi di ayat 1 Samuel 15 ayat 11 Tuhan menyesal. Di ayat 29 Tuhan tidak menyesal. Kenapa di sini? Kembali dalam satu pasal 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal. Kau jelaskan 4 ayat ini sama saya. Silakan, dan saya punya jemaat seluruh dunia. Kau jelaskan. Apa mau dijelaskan ayat itu kenapa bertentangan begitu maksud Bapak itu? Itu kan pemikiran Muslim gitu loh. Jangan bawa-bawa yang dari lain dulu Pak. Fokus pada pertanyaan. Enggak, Bapak jawab sekarang ini saja. saya kan sudah pernah ditanya oleh teman-teman kita Muslim. Ini Bukan Muslim. Yang Pak Bom yang tanya. Tuhan menyesal, yang satu Tuhan tidak pernah menyesal. Jadi Ya, kenapa dibawa? jawabanmu apa? Jawabanmu apa? Ngapain saya jawab, ini kan pertanyaan Muslim. Tidak.
kau berarti apologet. Sekarang tanya ilmu apologet di mana? Kau nih, kita. Gini sekarang Bapak, aku tanya Bapak. Apakah ayat itu bertentangan? Tidak kan? Otak, makanya. Kau arti apologet tahu apa tidak? Apologet itu apa? Enggak. Ini apologet. Sekarang kan aku berapologet itu sama Bapak. Apakah ayat itu? Ya. Oh, Nah, apa? kau bodoh. Kau goblok memang kau dibilang goblok. Kau baca nih. Makanya saya mau tanya kau. Kau baca nih. Kau baca nih. Nah ini. Kau baca nih arti apologet ini. Baca. Baca. Bapak Kau bikin malu sekarang kau. pertanyaan Bapak itu adalah pertanyaan dari teman-teman Muslim. Bukan. Orang Kristen banyak tanya. Kalau kau hebat, kau buka studiomu. Kau buka channelmu. Dalton apologet yang bodoh. Sungguh bodoh umat Aku yang Tuhan. Saya tidak membuka channel Bapak Ya karena kau bodoh. Kau tidak tahu jawaban. Ini nih Bapak, kita tuh harus kuduskan dulu diri kita. Kita tahu atau tidak. Kau jelaskan dulu tadi. Kenapa sampai Tuhan bisa menyesal? Kau jelaskan tadi. Kau jelaskan ini. Kau tadi menghina saya, kau bilang saya apologet baru, tahu baru belajar, tahu. Kau kan hebat. Sekarang kau ajar saya. Sekarang kau ajar saya. pertanyaan Muslim tidak mungkin. Ya, Saya bukan tidak- Muslim. Oke. Ini pertanyaan Muslim. Oke, sekarang kau bantah. Ini pertanyaan Muslim ya. Sekarang saya tanya kau pertanyaan Kristen. Oke? Sekarang saya tanya kau pertanyaan. Kau bilang ini Muslim. Tidak, sebenarnya pertanyaan Kristen. Sekarang saya bodoh. Saya tanya kau jelaskan ini. Ini apa ini? Ini, kau jelaskan ini. Ini halal dalam sidang ilahi. Ini apa ini? Kau jelaskan. Kau jelaskan sama saya. Ini pertanyaan banyak dari anak-anak Kristen ini. Pertanyaan Kau apa jelaskan. itu Bapak? Kenapa rupanya? Baca. apa pertanyaannya? Baca. Bapak yang baca apa rupanya itu? Sudah Mazmur 82 ayat 1 sampai 4. Ini maksudnya tentang apa? Tidak bisa? Sudah jelas tadi itu Allah berdiri dalam sidang ilahi. Tadi kan sudah saya katakan. Sudah. bahwa Kita tadi Ilmumu itu belum sampai. Ilmumu belum sampai. Sudah, terus lagi. Sudah. Orang tertawa. Itu hamba Tuhan yang sekarang nonton kau, mereka tertawa kau. Sebentar, sekarang kau tanya ini, pertanyaan kau di sini Bapak dulu. lucu. Sudah, saya tanya kau dulu. Sekarang tanya kau dulu. Kau jelaskan ini. Ya, tadi saya tanya kau Allah menyesal, kau tidak bisa jawab. Sidang ilahi kau tidak bisa. Kalau sini, sekarang saya tanya kau. Dua saksi Allah. Kau baca ini dulu. Baru saya mau tanya kau. Kau baca dulu. Baca Pak Dalton. Bapak aja yang baca. Oke. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Perhatikan, 1260 hari lamanya. Pertanyaan saya sama Bapak Dalton yang hebat, berapologet. Saya tanya, dua saksi ini siapa? Saya dalam perikop ini. Dua saksi ini siapa? Jelaskan sama saya minimal 7 ayat. Silakan. Itu apa rupanya? Saya tanya Bapak, ini sebenarnya untuk apa gitu? Mau saya Ya, apa- ini apa- tentang keselamatan untuk kau. Kau masuk surga, kau harus paham. Kau kan menghina saya tadi. Bilang saya apologet baru. Kalau Sekarang masuk kau surga jelaskan itu Bapak sudah dua jelas. saksi Saya Allah. memakai Blok. karena Allah yang Aduh, dan itu. tunggu Yeremia 4:22. Ingat ya, kau jelaskan dua saksi Allah ini Ini siapa? bukan soal keselamatan Bapak. Ini bukan keselamatan. Kau ini. Allah yang hidup Bapak. Dan aku memberi tugas. Yesus katakan, dan aku memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kau jelaskan, ini siapa? Dua saksi siapa? Ayo, kau hebat kan? Kau tanya sama pendetamu itu yang kau punya aliran-aliran. Tanya, kau tadi menghina saya. Kau jelaskan.
perkara ini Bapak tidak ada kaitannya dengan tadi Bapak. Kau Jadi jangan macam-macam. begini Pak Delton, Kau Jadi jelaskan. kita juga Pak Delton juga jangan muter-muter karena kan Pak Delton tadi sudah membangun suatu statement Enggak, bahwa dia yang muter-muter, Pak. dengar dulu, Pak Delton, dengar dulu Pak Delton, dengar dulu ya. Nah, membangun image itu sehingga untuk membuktikan timbullah pertanyaan Pak Bombom. Nah, kalau Pak Delton misalnya keberatan untuk menjawab, nah Pak Delton minta maaf saja statement Pak Delton kan sebagai anak Tuhan kan ya minta maaf lah sama Pak Bombom, perkataan itu dicabut kembali kan bisa clear supaya tidak berlanjut. Jangan sampai kita ini ya, anak-anak Tuhan habiskan waktu yang tidak bermanfaat ya, begitu loh Pak Delton. Paham Pak Delton? Sekarang gini, dia mempertanyakan ini. Ya, minta maaf dulu supaya clear. Ini Menghajar kau, maksudnya menghajar kau. Setuju tidak dengan saya kira-kira kenapa seperti ini gini lu? Pak Delton dengar dulu. Kira-kira setuju tidak dengan saya bahwa untuk suatu kualitas tidak bisa dinilai dengan baru atau lama? Setuju nggak? Setuju nggak? Sekarang kan saya menyatakan fakta begitu loh. Apa biasa kita Pak, gitu? betul. Tapi kan perbicaraan Delton itu sedikit meredahkan seolah-olah apologet baru ini kualitasnya tidak berkualitas gitu loh. Kau kurang ajar. Saya ya. Jadi saya minta tidak maaf seperti itu Bapak, karena tadi Pak Bombom mengatakan begini loh. Apa namanya? Makanya ada statement seperti itu. Saya bukan merendahkan begitu. Hormatilah orang tuamu. Belum tentu aku akan menghormati Pak Delton begini Pak Delton. Orang kita kan sudah dewasa sini semua Pak Delton ya. Kita sudah dewasa sini semua. Setiap orang bisa menilai pembicaraan orang arahnya kemana Pak Delton. Jadi nggak perlu berkelit. Kalau memang Pak Delton itu sebagai anak Tuhan, kita sama-sama anak Tuhan, kita saling memaafkan sudah ya. Sama apa aja, udah nggak benar Saya tadi marah merendahkan dia Pak katakan saya Bombom. bodoh, dia katakan apa? Saya kan tidak marah. Udah, kan tadi kan sudah minta maaf. Ya. Oke? Selesai ya? Pak Dalton, yang bilang kau bodoh tuh bukan saya. Yang bilang bodoh kau baca dulu. Yang bilang bodoh siapa? Hah? Yang bilang ini, kau baca. Kau orang Kristen toh? Kau baca ini. Silakan kau baca. Kau baca. Bapak lah yang baca tuh. Oke, saya baca ya. Kau dengar pasang telingamu. Sungguh bodoh umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Aku ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Yang bicara tolol dan bodoh siapa? Hah? Bapak, janganlah ditafsirkan aku itu. Lihat ya, itu kan kata aku itu kan itu tunggal. Hah? Bombom ini tipe dia gitu Pak Bombom, udahlah. Daripada stroll Pak Bombom. Kau tadi bilang kami apologet baru, ya? Makanya kita mau tanya kau. Dan itu Ini kata kayaknya ini orang sebagai tritunggal. Iya, Ki aja lah, Ki aja. kayak bayaran Oke, sekarang kau lihat ini, saya tanya kau sekali lagi yang ketiga. Ananias dan Safira. Kenapa pada waktu mereka berdua menghujat Kudus, langsung mereka, sekarang kau lihat, Yaya Waloni, ya, menghina Roh Kudus, tidak dibunuh mati, tidak mati langsung. Orang-orang Ustadz kain nama botol, menghina Roh Kudus, tidak dihukum mati. Kenapa Ananias ini dihukum mati? Ananias dan Safira. Kau jelaskan dulu sama saya. Kau kasih saya minimal 5 ayat. Ini Bapak, karena itu kan memang sudah kehendak rencana Tuhan gitu. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Rencana Tuhan, itu Tuhan jahat ya. Membunuh umatnya rencana Tuhan ya. Kurang ajar sekali kau. Bapak, Kurang ajar sekali kau. Kau bilang Tuhan jahat ya rencana ya. Bunuh umatnya ya. Kurang ajar sekali kau. Itu yang saya bilang kau bodoh dan tolol. Masa kau bilang rencana Tuhan untuk buat jahat? Kau pikir Tuhan mana nih Pak Lidara? Pak Mordekai? Masih dia bilang rencana Tuhan. sekarang begini Bapak, janganlah berpikir seperti itu. Bapak, Nah, kau jelaskan sama saya. Kenapa Ananias dan Safira dihukum mati langsung karena menghujat Roh Kudus? Silahkan kau jelaskan. dia kan sedang gini loh, ini kan sedang Allah itu menyatakan kekudusannya begitu loh.
Jadi dalam tindakan-tindakan Allah itu, dalam kekudusannya, siapapun yang berbuat dosa pada waktu dia mau menyatakan kekudusannya, itu akan nih, dongeng dia nih. Dongeng lagi kau. Kau lihat Atur kemana-mana. Roh Kudus. Yaya Waloni menghujat Roh Kudus. Semua orang banyak menghujat Roh Kudus. Kenapa tidak dihukum mati sedangkan Ananias dan Safira ini sama menghujat Roh Kudus tapi dihukum mati langsung pada saat itu? Kau jelaskan, itu pertanyaan saya. kan sudah saya jelaskan, Bapak yang nggak terima. Apa yang kau jelaskan? Apa yang kau jelaskan? Saya sudah katakan tadi, Allah itu pada saat itu Rasul Petrus kan dia mendustai Roh Kudus gitu. Hah? Oh, jadi sekarang berbeda. Kemarin dan sekarang berbeda. Jadi zamannya Petrus dan sekarang berbeda. Ada perbedaan. Aneh sekali kau punya jawaban. Enggak gini loh, maksud Bapak itu ada tidak sekarang ini seperti Petrus? Ada kan tidak? Emangnya kau kira firman Tuhan ini kadarnya berkurang, kadar garamnya berkurang? Aneh-aneh saja kau ini. Kristen nggak pakai dongeng, woi. Aduh, Pakai dalil. kau ini gaul sekali. Emangnya firman Tuhan dia punya ada pakai kadar turun, kadarnya kuasanya ada turun. Wah, kau ini aneh-aneh saja ini. Dongeng ini tuh Pak Bom. Kadar Aduh, Pak Bom, ada, kadar turun. Pak Bom, aku mau tanya Pak Bom sedikit. Kalau Pak Bom berbuat seperti Ananias, apakah akan terjadi? pasti terjadi. Seperti Ananias, pasti Itulah terjadi. jawabannya itu Daton. rahasianya itu yang saya mau tanya. Hal itu banyak orang Kristen saya mau kasih tahu, tapi jangan dulu. Saya mau tanya sama orang yang cukup sekitar. Ini yang orang Kristen harus belajar. Hati-hati ya. Suatu saat saya akan khotbah masalah Ananias dan Safira. Tapi ini belum waktunya karena kan belum banyak sekitar masalah kitab. Silakan kau jelaskan dulu. Mualaf Sudah jelaskan kan tadi apa lagi? Salah. mana ada Coba kau tanya sama Pak Den, silakan. Pak Reinhard, Pak Tulus, silakan. Jangan dari tim, silakan. Kira-kira jawabannya masuk akal nggak? Kuasa Tuhan berkurang. Oh, nggak bisa kuasa Tuhan sampai sekarang terjadi. Nggak ada kadarnya turun. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Ini bisa terjadi sama siapa saja anak-anak Tuhan. Itu Pak Dalton dari dulu bikin ribut Pak Bom. Saya kan tahu ini orang. Dan dia pengetahuannya juga sosok pintar, sosok berasumsi sendiri. Nggak benar ini orang dari dulu ini. Satu lagi gembel. Ini orang tukang bikin kacau. Tambah panas. Ini dicurigai, ini kayaknya ini orang bayaran dari Wahabi nih. Dari dulu. Jangan bayaran Wahabi nih. Kan manusia kayak gitu Jangan banyak. seperti itu. Banyak manusia kayak Ini gitu. saya Jadi gini ya. Ini bukan ini kayaknya saksi Jehovah ini Pak Bobo. Jadi gini ya. Kau bukan Pada kau diam dulu. Kau diam dulu. Ada. Saya minta maaf pada Dalton ya. Sebagai hamba Tuhan saya minta maaf sama kau. Pengajaran saya pengajaran keras untuk orang Kristen. Saya udah komitmen sama teman-teman. Dari pertama saya buka, Pak Bobum akan menentang sama ajaran yang salah. Ya. Itu dalam 2 Petrus 1 ayat 1 dan selanjutnya. Dalam 1 Timotius 1 dan selanjutnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, perhatikan ya. Saya marah Pak Dalton, bukan saya marah benci. Karena Pak Dalton tadi sudah bicara bilang saya orang apologet baru. Memang saya orang baru. Saya udah kasih contoh sama Pak Dalton tentang Pak Dalton kalau hebat, naik motor sudah 20 tahun. Dengan Valentino Rossi yang baru 1 tahun. Hebatan mana? Jadi bukan dari kuantitas banyaknya, tapi dari kualitas. Ingat Pak Dalton, saya sudah bicara sama orang. Khususnya orang seberang. Kalau mereka masuk di sini tanya Alkitab, saya akan terima dengan sukacita. Tapi kalau mereka mau menguji saya akan balik tanya mereka.
Tapi kalau ada orang Kristen, khususnya yang tidak sesuai dengan ajaran Trinitas, saya salah satunya yang siap menantang mereka. Ayo. Kalau Bapak Sagala datang, saya lari dari beliau. Saya tidak mau. Itu saya hormat, senior saya. Stephen Tong, saya hormat. Estra Soru, saya hormat. Saya lari, saya tidak akan berdebat. Saya hormat. Tapi kalau ada cicerumu yang menentang Trinitas, sayalah lawan. Saya kasih tahu ya. Tadi Anda sudah buang kata, saya sudah minta maaf ya. Anda sudah buang kata bahwa saya apologet baru. Ya, saya akui. Untuk itu saya uji Bapak, tapi Bapak memang tidak ada butuh kualitas yang bagus. Tadi Bapak sudah salah ngomong bahwa Allah, tadi Tuhan menyesal ya. Yang kedua, tadi firman Tuhan zaman itu iya, zaman sekarang tidak. Itu sudah salah. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman tidak pernah berlalu. Itu iman orang Kristen. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman Tuhan sudah disampaikan, tidak akan mungkin pulang. Yes. Ingat, Pak Bom punya pengajaran tidak pernah pakai otak karang-karang kayak Bapak. Saya selalu berbicara ayat per ayat. Karena Alkitab mendidik segala tulisan. Ini ayat. Ya, Pak Bom di sini pengajaran saya. Saya berbeda dengan Anda ya. Saya tidak pernah mengajak orang sembarang-sembarang. Kau harus belajar ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, saya menyatakan Bapak karena Bapak salah. Makanya untuk memperbaiki kelakuan, saya memperbaiki kelakuan Bapak. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, saya keras untuk mendidik Bapak dalam kebenaran. Bukan kata saya, Pak ya. Jadi kalau Bapak salah, saya harus tegur. Saya tegur bukan saya marah, Pak. Ya, Bapak paham ya? Karena saya tidak mungkin memarah Bapak. Cuma Bapak jangan berbicara sembarang di channel saya. Karena ini channel saya bertanggung jawab penuh. Ya. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Pak Lidara, Pak Mordekai, dengan Pak Bobo, kami di sini semua tim, Pak Utabara, kami menyayangi. Kami tegur Bapak bukan kami benci. Ya, saya. Tadi yang bicara bukan saya. Ya. Itu firman Tuhan yang bilang ada bodoh dan tolong. Karena itu bukan untuk kepada orang-orang lain. Perhatikan ya, teman-teman di rumah. Ya. Yang Galatia itu Pak Bom. Ya, nanti. Teman, semua ya. Saya mendidik orang keras karena saya takut. Perhatikan ayat ini. Di sini dikatakan mati adalah musnah. Ya. Binasa. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ini bukan kata-kata saya. Jadi jangan kalian salah tafsir kepada saya. Ya. Dan saya memang ajarannya keras. Saya tidak pernah mengajarnya lemah, saya tidak mau. Karena keras untuk membangun kita menjadi anak-anak terang. Perhatikan di sini. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang. Agar yang lain itu pun takut. Saya tegur. Supaya jangan ada kepala batu main asal-asal datang ya. Perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang saya kasih. Saya tidak pernah sembarang mengajak orang pakai otak ya. Berfirmanlah, beritakanlah firman. Perhatikan. Saya selama ini beritakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktu. Sekarang pada waktu sudah pagi, waktu yang tidak baik. Nyatakanlah apa yang salah, saya nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kesabaran yang bagaimana? Apakah saya bilang Bapak kandang binatang? Tidak, saya bilang bodoh dan tolol. Karena itu ada dalam firman. Apa yang diucapkan dalam firman, saya ucapkan, bukan saya. Kalau tidak ada, saya minta maaf. Tapi semua saya ucapkan, semua ada di dalam firman. Jadi, pada tahun, kalau Anda mau berapologet sekali-sekali, jangan Anda katakan kami apologet baru.
Valentino Rossi, dia juara, dia baru pegang motor 1 tahun, dia sudah jadi juara dunia. Anda 20 tahun, Anda pun kalah dengan tukang becak. Jadi jangan main-main dengan tukang becak ya. Tukang becak, ojek, tukang balap. Jadi jangan main-main. Ya. Jadi kita ya Pak Dalton ya. Begini aja Pak Dalton, begini aja Pak Dalton. Lain kali kalau masuk sini boleh masuk, ya kita tetap bersahabat. Tetapi jangan masukkan pengajaran yang channel ini tidak terima. Jadi kalau Pak Dalton misalnya mau mengajar, ya silakan Pak Dalton buka channel, ya kan? Nah, tetapi ketika Pak Dalton masuk ke sini, ya bahas yang umum saja sebagai sesama anak Tuhan, ya, supaya tidak ada masalah yang lebih, ya sampai timbul kata-kata yang nggak enak misalnya ya, Pak Dalton. Saya tidak mau kau ngajar-ngajar lagi ya. Udah, Tambahan belajar dulu. Cuma ada satu Pak